Tutup ya. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 Project Based Learning Praktikum Mikrobiologi Farmasi akan memaparkan tugas kami mengenai pemanfaatan bakteri Lactobacillus spp sebagai anti diare. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 adalah yang pertama Husna Humaira, Faizira Farhadiba, Husna Silmi, Wanauli Sianturi, Nesi Nolandrisa Simorangkir, Tasya Putri Zahra, dan Bedi Valentina Bersinaga. Pemberian materi selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Abstrak. Bakteri Lactobacillus spp bertindak sebagai agen probiotik dan flora normal sehingga dapat berperan untuk membatasi pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri patogen sendiri yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit ataupun infeksi terhadap makhluk hidup. Lactobacillus umumnya flora normal, berperan sebagai agen probiotik yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan juga berfungsi untuk imunitas. Contohnya sendiri yaitu bakteri Lactobacillus rhamnosus GG. Selain itu, bakteri Lactobacillus dapat berperan sebagai memulihkan kondisi keseimbangan usus setelah diberikan antibiotik dan kemoterapi, dapat mencegah infeksi saluran kemih dan pembentukan gas akibat proses enzimatis. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bakteri asam laktat. Karakteristik bakteri asam laktat bereaksi pada pewarnaan gram dan akan negatif bereaksi terhadap katalase. Bakteri asam laktat dapat dimanfaatkan sebagai probiotik. Hal ini sesuai penjelasan Rusli et al., yaitu Lactobacillus membantu pembentukan antibodi yang hubungannya dengan LGA, sehingga mencegah bakteri patogen tumbuh. Kemudian dapat memulihkan kondisi keseimbangan usus setelah diberikan antibiotik dan kemoterapi dapat mencegah infeksi saluran kemih dan pembentukan gas akibat proses enzimatis. Beberapa jenis bakteri asam laktat terdapat di saluran pencernaan. Di antaranya ada Lactobacillus crispatu, Lactobacillus ruminis, Lactobacillus johnsoni, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus, Bifidobacterium adolescentris salivarius, Bifidobacterium longum, Lactobacillus vitulinus, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus reuteri, Laxidopilus, dan Lactobacillus gasseri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kegunaan obat. Nah, adapun kegunaan obat atau efek dari probiotik tergantung dari jenis probiotik yang digunakan, single atau kombinasi, dosis probiotik, dan etiologi diare. Lactobacillus rhamnosus GG memiliki resisten yang baik terhadap asam lambung dan garam empedu, membuat kolonisasi dalam usus dan menghasilkan substansi antibiotik, sehingga memberikan manfaat pada kesehatan manusia. Adapun efek samping dalam pemberian probiotik antara lain misalkan seperti peningkatan produksi gas, rasa tidak nyaman pada perut, mual, muntah, diare, ataupun lainnya. Next. Adapun metode percobaan yang dilakukan pada percobaan kali ini dimulai dengan persiapan stok biakan dan inokulum Lactobacillus fermentum.
Percobaan dimulai dengan mempersiapkan stok biakan dan inokulum bakteri Lactobacillus fermentum, di mana koloni tunggal Lactobacillus fermentum dikumpulkan menggunakan loop steril dan kemudian diukur dengan rugosa dan serp agar. Lalu diinkubasi pada suhu 35 plus minus 2 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi, satu koloni Lactobacillus fermentum dikumpulkan dalam loop steril dan ditempatkan di demen rugosa dan serp board dan diinkubasi kembali pada suhu 35 plus minus 2 derajat Celcius selama 24 jam. Kekuruhan inokulum hingga 108 koloni diukur dengan spektrofotometer UV-VIS CFU per mililiter pada panjang gelombang 580 nanometer. Setelah itu, dilakukan persiapan kultur dan inokulum stok Escherichia coli, di mana satu koloni E. coli diambil menggunakan loop steril dan kemudian dikulturkan pada nutrien agar. Lalu diinkubasi pada suhu 35 plus minus 2 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, diinkubasi satu koloni E. coli steril OZ dan dimasukkan ke dalam nutrien broth dan diinkubasi kembali pada suhu 35 plus minus 2 derajat Celcius selama 24 jam. Kekuruhan inokulum diukur dengan spektrofotometer UV-VIS untuk menghitung koloni adalah 108 CFU per mililiter pada 580 nanometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nessie. Tahap selanjutnya adalah persiapan tikus. Tahap selanjutnya adalah persiapan tikus. Penelitian ini menggunakan 28 ekor tikus percobaan jantan dengan berat kurang lebih 100 gram dan dibagi secara acak menjadi 7 kelompok. Kelompok 1 dan 2 digunakan sebagai kontrol negatif dan normal menurut kelompok yang tidak diberi perlakuan. Kelompok kontrol negatif dan normal, Kelompok 3, 4, dan 5 menerima Lactobacillus fermentum dalam dosis yang berbeda. Kelompok 6 mendapat sibiotik yang terdiri dari Lactobacillus regi dan oatmeal. Kelompok 7 menerima tahap selanjutnya adalah uji khasiat pencegahan diare. Semua tikus diaklimatisasi dengan suhu dan kelembapan standar selama 7 hari sebelum percobaan dimulai. Kelompok 3, 4, dan 5 menerima Lactobacillus 0,5 mili, 1 mili, dan 1,5 mili masing-masing fermentasi. Kelompok 6 mendapat 0,5 mili sibiotik Lactobacillus fermentum dan 0,5 mili oatmeal. Kelompok 7 menerima Lactobe. Semua kelompok pengobatan selama 21 hari, dari hari pertama hingga hari ke-21. Setelah hari ke-7 percobaan, semua tikus diinduksi dengan E. coli selama 14 hari. Berat dan komposisi kotoran tikus diamati setiap 7 hari, mulai dari hari ke-0, 7, 14, dan terakhir pada hari ke-21. Onset, frekuensi, dan durasi diare dimulai dari hari ke-7 sampai hari ke-18. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Husna. Baik, tahap terakhir, analisis data. Semua data disajikan sebagai rata-rata standar defisiasi. Analisis statistik dilakukan menggunakan software SPSS dengan diuji distribusi normal dan analisis varian dan diuji Kruskal Wallis untuk data tidak berdistribusi normal. Baik, saya lanjutkan dengan rekan saya, Gina. Selanjutnya pembahasan bakteri Escherichia coli menyebabkan penurunan berat badan pada tikus kelompok kontrol, menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan, yang karenanya mencegah penyerapan nutrisi yang terkandung di dalamnya, memakan isi perut tikus. Sebaliknya, kenaikan berat badan diamati pada kelompok perlakuan dengan Lactobacillus fermentum. Ini berarti bahwa Lactobacillus fermentum dapat menyeimbangkan kelebihan jumlah E. coli di usus.
Lactobacillus fermentum mengeluarkan senyawa antimikroba protein yang aktif mengecualikan keberadaan E. coli enteropatogenik di saluran pencernaan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan ini adalah bahwa bakteri Lactobacillus spp berfungsi sebagai antidiare ditandai dengan penambahan berat badan pada mencit. Sebaliknya, E. coli sebagai bakteri yang menyerang atau menjadi bakteri patogen dalam organ pencernaan menyebabkan penurunan berat badan. Oleh karena itu, Lactobacillus spp dinyatakan efektif sebagai obat antidiare. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.